Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kembali kita bertemu dalam acara Worship in Morning. Sebentar kita akan masuk ke hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan doa. Mengapa ada doa yang begitu cepat Tuhan bisa jawab, tetapi ada juga doa yang seakan-akan lambat dijawab oleh Tuhan. Kita akan belajar apa yang menyebabkannya. Mari pada hari ini kita datang pada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan izinkan buat kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau datang menghadap hadirat Tuhan. Kami mau bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai penuntun dalam langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua di tempat kami berada masing-masing. Di dalam nama Yesus kami mau puji dan sembah Kau. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin
mustahil bagimu. Amin. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Mari sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Kau Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Kau Allah yang ajaib. Mari sembah Dia. Allah yang kuasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang sanggup lakukan mujizat-Mu. Oh, haleluya. Glory bagimu ya Allah yang narabasyeda kodara. Oh, Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kuasa-Mu dahsyat dan marsikara balayana hodaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang penuh dengan kuasa. Oh, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang tak mungkin bagimu Bapa. Kami mau serahkan setiap pergumulan kami Tuhan, yang bagi kami mungkin mustahil, tapi kami percaya Kau sanggup lakukan mujizat-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Bekerjalah kuasa-Mu, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami percaya tiada yang mustahil Tuhan. Daya mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Oh, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Oh, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kebaikan kepadamu. Kita bawa Tuhan masuk hadirat-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini supaya apa yang disampaikan semua datang dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom, selamat pagi saudara-saudara, salam sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Hari ini kita akan sama-sama masuk dalam firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang berkaitan dengan doa. Saudara-saudara, ada doa-doa yang seakan-akan cepat terjawab oleh Tuhan. Tapi ada beberapa doa dari sebagian orang yang rasanya kok lama banget gitu ya saudara-saudara. Mengapa ini terjadi? Ternyata setelah kita akan belajar dari firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat ke-10, saudara-saudara, Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10, kita akan menemukan ternyata jawaban doa itu tidak akan mungkin bisa dipisahkan dengan gaya hidup kita sehari-hari. Jadi artinya saudara-saudara, saat kita berdoa, kita harus memiliki gaya hidup juga yang memang menyenangkan hati Tuhan. Gaya hidup yang memang cocok dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga seringkali ketika orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, doanya lebih cepat untuk terjawab. Saudara-saudara, karena itu ada satu firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 5 dikatakan doa orang yang benar. Doa orang yang benar. Bila didoakan dengan yakin maka sangat besar kuasanya. Jadi saudara-saudara, tidak akan terlepas sebuah doa itu cepat atau tidak terjawabnya itu dengan kehidupan benar orang-orang yang berdoa. Nah, kita akan belajar dari satu kisah dari seorang perwira di Kapernaum. Bagaimana begitu cepat Tuhan menjawab kerinduan hatinya, doanya, bahkan sampai Tuhan mengagumi saudara-saudara apa yang menjadi imannya. Nah, kita perhatikan Lukas pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikut dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Puji Tuhan. Salah satu cerita tentang mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan, yang sekali lagi membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun hari ini yang kita pelajari adalah bagaimana sebuah doa bisa dijawab dengan cepat oleh Tuhan. Sekali lagi tadi sudah saya sampaikan juga bahwa doa antara cepat dan tidaknya dijawab oleh Tuhan, salah satunya penyebabnya adalah bagaimana kita hidup sehari-hari dalam hidup kita. Apakah kita sudah menjadi orang benar di hadapan Tuhan atau belum? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu mari kita berusaha untuk menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Khusus dari perwira ini menarik sekali. Ada 3 kebenaran yang kita dapat pelajari yang saya berharap ini menjadi teladan buat kehidupan kita. Yang pertama, saudara-saudara, yang kita tahu yang sakit itu adalah hambanya. Jadi yang sakit bukan anggota keluarganya, bukan istrinya, bukan anak-anaknya, tetapi hambanya. Lalu perwira ini meminta tolong kepada tua-tua Yahudi untuk datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta
supaya hambanya ini disembuhkan. Nah, yang pertama yang kita pelajari bahwa perwira ini dia menghargai sesamanya. Saudara-saudara, dia mengasihi sesamanya. Sekalipun yang sakit itu adalah budaknya, hambanya, tapi dia tidak pilih-pilih. Dia mengasihi. Dia mengasihi sesamanya. Sekalipun mungkin mereka beda suku, barangkali beda bangsa atau kebangsaan. Tetapi perwira ini, saudara-saudara, dengan sangat merindukan supaya hambanya ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu dia menyuruh untuk para tua-tua datang kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, bagaimana dengan hidup kita sehari-hari? Apakah kita sehari-hari itu menghargai sesama kita apa enggak? Saat kita berdoa, apakah kita sudah menghargai sesama kita apa enggak? Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 7 bahkan dikatakan gini, hai suami-suami, hormatilah istrimu sebagai sesama ahli pewaris kerajaan surga. Sebab jika tidak, nanti doamu terhalang. Saudara-saudara, dengan kata lain, Tuhan mau memberitahukan, firman Tuhan mau memberitahukan pada kita bahwa doa akan menjadi terhalang jika kita tidak bisa menghargai sesama kita. Mari saudara-saudara, pertama, supaya doa kita cepat dijawab oleh Tuhan adalah kita menghargai sesama kita. Inilah yang Tuhan mau. Yang kedua, saudara-saudara, dalam ayat yang ketiga sampai kelima, dikatakan bahwa orang ini, perwira ini, meminta tolong para tua-tua Yahudi untuk pergi kepada Yesus memohon supaya disembuhkan hambanya ini. Jadi bukan dia langsung datang sendiri, saudara-saudara, ya. Saudara-saudara, tapi yang menarik salah satu kalimat dari para tua-tua Yahudi ini, mereka berkata gini, Tuhan, guru, orang ini layak ditolong. Karena dia itu orangnya murah hati. Dari mana saya tahu itu? Karena mereka bilang orang ini suka membangun rumah ibadat kami, membantu pembangunan rumah ibadat kita. Dengan kata lain, perwira ini suka memberi, saudara. Dia selain suka menolong, dia juga suka memberi. Sekalipun bukan sesama barangkali sebangsanya membangun rumah ibadat, dia bantu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia orang Roma, tetapi membantu pembangunan rumah ibadat orang Yahudi. Sehingga tua-tua Yahudi disuruh dia pun mau, saudara. Karena selain memang kedudukannya yang tinggi, posisinya yang tinggi. Tetapi saudara-saudara, selain posisinya yang tinggi, dia juga memiliki hati yang murah hati, suka membantu, suka menolong, suka memberi. Doa yang mudah dijawab oleh Tuhan adalah doa yang keluar dari orang yang murah hati, suka membantu sesamanya ketika kesusahan, suka menolong orang yang sedang dalam kesulitan. Terlebih lagi orang itu barangkali saudara-saudara suka menabur, suka berinvestasi, suka membantu pekerjaan Tuhan ketika dikerjakan. Tuhan pasti lebih senang lagi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah teladan yang kedua dari perwira yang didengar doanya oleh Tuhan. Yaitu selain dia menghargai sesamanya, dia juga adalah orang yang bermurah hati. Suka memberi, suka menolong. Saya berdoa, kita juga bukan hanya rajin berdoa, tapi karakter kita adalah juga orang yang murah hati. Dan yang terakhir, yang ketiga, di ayat ke-6 sampai ke-8 diberitahukan, ketika para tua-tua itu pergi kepada Tuhan Yesus, dan ketika Tuhan Yesus kemudian mau mengikuti para tua ini, hampir tiba di rumah dari perwira ini, saudara-saudara, perwira ini menyuruh kembali anak buahnya, menyuruh kembali orangnya untuk datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, katakan, aku tidak layak menerima dia di rumahku. Karena itu aku tidak berani untuk datang sendiri kepada dia. Saudara-saudara, dia begitu menghargai Tuhan Yesus. Dan dengan iman dia berkata, katakan saja. Kalau dia katakan sembuh, pasti sembuh. Sama seperti aku seorang perwira, kalau nyuruh anak buahku pergi, kerjakan ini, pergi, pasti mereka lakukan. Tolong katakan kepada Tuhan Yesus, aku tidak layak untuk menerima dia. Tetapi aku percaya dia akan sanggup melakukan.
Tuhan Yesus sampai bingung dengan imannya, saudara-saudara. Tuhan Yesus sampai berkata, iman sebesar ini aku temukan di orang-orang Yahudi. Tetapi yang luar biasa, dari sini kita bisa belajar. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, selain menghargai sesama, selain suka memberi, yang terakhir, supaya doa kita cepat dijawab oleh Tuhan, kita harus rendah hati dan tahu aturan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, berapa banyak kita yang sombong. Saat kita berdoa, kita bukan memohon belas kasihan. Kita tidak berkata, Tuhan tolong aku, bantu aku. Tapi kita seringkali mungkin sebagian orang memakai kata ancaman. Tuhan, kalau Tuhan tidak tolong aku tidak mau lagi ibadah. Kalau Tuhan tidak dengar aku tidak mau lagi melayani. Itu sesuatu yang sangat tidak mungkin membuat Tuhan cepat menjawab doa kita. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, rendah hatilah. Miliki aturan yang baik. Aturan-aturan yang Tuhan berikan, lakukanlah dengan setia. Perwira ini, saudara, dia mengerjakannya dan dia berkata, Tuhan, ucapkan saja satu patah kata. Dia mengerti, saudara, bahwa itu akan terjadi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, rendah hati dan mentaati aturan. Itu adalah salah satu lagi cara supaya kita bisa cepat mendapat jawaban doa dari Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ibadah? Banyak orang datang terlambat. Saya pernah baca satu tulisan yang diberikan kepada saya di medsos saya. Datang ibadah terlambat, pulang ibadah ingin duluan, tapi ingin doa dijawab oleh Tuhan. Kamu ngimpi, gitu saudara katanya. Ya, datang ibadah, waktu dengar firman, buka medsos, atau mungkin tertidur ketika firman Tuhan disampaikan. Kemudian dia berkata, Tuhan tolong jawab doaku duluan. Kemudian di dalam tulisan itu dikatakan, Anda waras. Waduh, saudara-saudara, waktu saya baca saya tersenyum. Iya, terlalu banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang tidak mengerti dan mematuhi aturan Tuhan, tetapi ingin sekali mendapat jawaban yang terbaik dari Tuhan. Hari ini mari kita seperti perwira di Kapernaum ini. Saya percaya Tuhan akan cepat menjawab doa kita ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur, berterima kasih kepadanya. Kita percaya kasih karunia Tuhan yang akan menjawab doa kita. Bagian kita adalah berusaha hidup benar. Apapun yang sedang menjadi pergumulan saudara hari ini, saya berdoa biarlah firman Tuhan ini menolong untuk saudara kembali diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah kurang tajam telinganya untuk mendengar doa kita, tapi seringkali kitalah yang menjadi penghalang buat kita sendiri. Mari kita datang. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan sungguh-sungguh katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan mari dengan semua. iman nyanyikan lagu ini. Yesus mendengar lebih dari yang Amin. kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang
kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa kesalahan kami, bentuk sifat karakter kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawa dalam doa Tuhan buat setiap pergumulan yang sedang kami alami Tuhan. Kami yang mungkin sedang bergumul dengan kesehatan kami, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Bapa. Kami yang mungkin sedang kurang sehat, kami yang mungkin sedang sakit, oh Tuhan kuasa bilur-Mu menjamah menyembuhkan kami semua Bapa. Kami juga mungkin yang sedang bergumul Tuhan dengan masalah keuangan kami Tuhan. Kami yang sedang terikat dengan hutang piutang Tuhan, mari Bapa Engkau bukakan jalan, beri hikmat kepada kami Tuhan, untuk kami boleh bertobat dan kami boleh diberi jalan keluar yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yang mungkin sedang menghadapi masalah di dalam pekerjaan dan usaha kami Tuhan, yang mungkin sedang macet Tuhan, yang mungkin sedang terhenti, kami berdoa dalam nama Yesus. Mari Bapa, Tuhan bukakan tingkap langit buat setiap usaha dan pekerjaan kami Tuhan, sebab kami percaya Engkau Allah yang luar biasa sanggup memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat kami yang bergumul Tuhan dengan masalah keluarga, dengan masalah rumah tangga kami Tuhan, hubungan dengan suami, istri, anak, menantu, mertua Tuhan. Kami berdoa apabila mungkin ada yang retak atau rusak, kami berdoa dalam nama Yesus pemulihan boleh terjadi atas rumah tangga kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat kami semua yang masih studi, kami yang masih ingin meraih cita-cita kami untuk menyelesaikan pendidikan kami. Biar kiranya Tuhan tetap beri kami semangat di masa-masa ini, sehingga kami boleh mencapai cita-cita kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yang mungkin juga bergumul dengan masalah keturunan Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Kau jamah setiap rahim-rahim Tuhan. Kau bukakan kandungan-kandungan dalam nama Yesus, sehingga boleh melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Kami berdoa buat kami yang bergumul dengan masalah pasangan hidup, di mana kami yang sedang mencari pasangan hidup Tuhan. Mari Tuhan berikan yang terbaik buat kami semua, pasangan-pasangan yang daripada Tuhan, sehingga kami dapat sama-sama untuk melayani Tuhan dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau bawa di dalam doa buat bangsa negara kami Indonesia. Tuhan memberkati, memulihkan Indonesia dari pandemi ini dan dari segala bentuk keterpurukan Tuhan dari bangsa kami. Terima kasih. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan seluruh pejabat di negeri Indonesia. Tuhan beri mereka kesehatan dan hikmat untuk mereka dapat bekerja dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu Indonesia dipulihkan. Kami rindu Engkau melawat Indonesia Bapa dalam nama Yesus. Kami juga mau bawa dalam doa negara kami Tuhan, bangsa kami Tuhan. Kami juga mau bawa dalam doa dunia tempat kami berpijak Tuhan. Mari Tuhan Yesus Kau pulihkan dunia ini, beri kedamaian, segala bentuk peperangan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar kiranya Tuhan yang akan berikan kedamaian. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan, kami percaya setiap langkah kami sepanjang hari ini selalu diberkati dan disertai Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari Haleluya. sekarang kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Angkatlah hatimu menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita, mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Nya dicurahkan buat kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, sampai kita berjumpa kembali dalam Worship in Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.